Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Apa kabar bagi kita semuanya? Kita harap semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Sekali apapun yang terjadi, percaya kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan naikkan syafaat kita karena Tuhan adalah penolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih kami atas berkat, anugerah dan karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, yang kami tahu itu adalah menjadi kekuatan kami, menjadi pelita kami dalam menjalani hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan hari ini terambil dari kitab Ayub 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka Engkau menggegerkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita dengarkan adalah sebagai satu ungkapan bagaimana Ayub mengungkapkan bagaimana perihnya, bagaimana beratnya kehidupan yang dia rasakan ketika dia kehilangan anak-anaknya, dan juga dia sudah kehilangan harta-hartanya. Bahkan istrinya juga sudah mempersalahkan dia dalam kenyataan yang dia rasakan pada saat itu. Sehingga dia katakan, apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka Engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal. Karena memang Ayub memberikan satu gambaran. Tempat tidur adalah tempat yang memberi ketenangan. Di situ kita bisa istirahat. Di situ kita bisa mendapatkan tenaga baru ketika kita bangun. Tapi di situ juga tidak. Malah ketika tidur mengagetkan, Engkau mengagetkan aku dengan impian. Artinya bahwa ketika tidur pun banyak mimpi-mimpi yang membuat tidak menyenangkan. Dan juga mengagetkan aku dengan hayalan. Banyak hayalan-hayalan yang tidak memberikan kenyamanan juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Ayub mengatakan, aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Inilah keluhan daripada Ayub karena begitu besar penderitaan yang dia rasakan. Sehingga dia katakan, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub mengungkapkan seluruh perasaannya. Dia menyatakan apa yang dia rasakan. Sehingga dia katakan pada akhirnya, aku tidak mau hidup lebih lama. Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hatiku hanya seperti, hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Dia tahu bagaimana singkatnya kehidupan. Dan dia tahu bahwa dirinya juga tidak menyukai hidup untuk selama-lamanya. Karena dia tahu, dia sadar akan pengalamannya begitu beratnya kehidupan ini.
Namun yang terakhir dia katakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Namun apa yang terjadi? Di balik penderitaan yang dia rasakan, di balik keputusasaannya, tapi dia bisa merasakan bahwa manusia dianggap Tuhan agung dan diperhatikan oleh Tuhan. Maka pada satu sisi dengan pahitnya, dengan kejamnya, dengan banyaknya penderitaannya, dengan begitu beratnya penderitaan yang dia rasakan, dia putus asa. Dia merasa lebih baik, dia tidak usah hidup untuk selama-lamanya. Tapi di balik penderitaan itu, dia bisa juga merasakan bagaimana Tuhan mengagungkan dia, bagaimana Tuhan sangat memuliakan dia. Tuhan memperhatikan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dirasakan Ayub pada saat ini, mungkin kita bisa merasakannya juga. Mungkin kita yang pada saat ini bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, merasakan begitu banyak penderitaan yang kita rasakan. Ada orang yang meninggal, orang-orang yang kita sayang diambil Tuhan dari kita, sehingga kita kehilangan mereka. Kita tidak bisa untuk berbahagia karena itu. Dan mungkin juga kita kehilangan banyak harta kita. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang yang kehilangan orang yang disayangi. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang yang gagal, bangkrut usahanya. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang yang sakit, putus asa, mengalami banyak pergumulan dan sebagainya. Namun pada hari ini, pada saat ini, nyatakanlah, belajar dari pengalaman Ayub. Nyatakanlah segalanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Penderitaan apapun yang kita rasakan, seberat apapun masalah kita pada saat ini, nyatakanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kepada kita, berkata-kata dalam hati kita, bahwa kita ini adalah agung. Kita ini adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Artinya bahwa di balik bagaimana kerasnya, kejamnya kehidupan yang kita rasakan, bagaimana besarnya penderitaan kita, tapi Tuhan masih mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang agung, bahwa kita adalah makhluk manusia yang diperhatikan oleh Tuhan. Artinya penderitaan itu akan kita jalani bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, sekali apapun yang terjadi, rasakanlah, walau seberat apapun kehidupan yang kita rasakan, bahwa Tuhan tetap memperhatikan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu berharaplah padanya. Apapun yang terjadi, mungkin kita banyak mengalami penderitaan, persoalan pada saat ini. Nyatakanlah semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah penolong kita yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan bagaimana beratnya kehidupan ini. Melalui pengalaman Ayub, bagaimana dia menyaksikan begitu beratnya kehidupan yang dia rasakan. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan orang yang dia sayangi. Namun dia bisa merasakan ketika dia menyatakan semuanya kepada Tuhan. Dia bisa merasakan bahwa Tuhan menciptakan dia menjadi makhluk yang agung. Dia tahu bahwa Tuhan memperhatikan dia. Pengalaman Ayub mengingatkan kami bahwa kami juga pada saat ini, ketika kami mengalami penderitaan, beban berat, kesulitan kehidupan, entah apapun itu sebabnya, tapi kami percaya kami adalah makhluk yang agung. Tuhan memperhatikan kami dalam kesesakan kami. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kami tetap hidup dalam penderitaan kami. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk keluarga pendeta Rasmidi Sembiring. Tuhan sudah ambil pendeta ini dari keluarga, dari jemaat, dari kami semua untuk meninggalkan dunia ini. Tuhan, sungguh kenyataan ini kami tidak duga sebelumnya.
Kami tidak bayangkan itu akan terjadi. Tapi ternyata Tuhan berkuasa. Dalam kuasa-Mu ini terjadi. Dalam kehendak-Mu ini terjadi. Berkati setiap keluarga yang ditinggalkan. Berkati keluarga yang ditinggalkan oleh pendeta kami ini, Nora dan anak-anak. Mereka boleh dikuatkan. Mereka boleh diberi penghiburan. Sehingga mereka akan merasakan bahwa dalam hal ini juga Tuhan memperhatikan mereka. Dan juga pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi kami, pandemi COVID-19 yang semakin lama semakin marak, semakin menyebar, semakin banyak orang yang terpapar. Tuhan, kami serahkan semua kenyataan ini ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami yang terpapar, yaitu Nora pendeta Resmidi yang terbaring di rumah sakit, Kak Gerda, Kak Sabet, Bapak Theo Tarigan di Mabar yang pada saat ini terpapar dan sedang dirawat di rumah sakit. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberikan kasih-Mu, kuasa-Mu kepada mereka. Jangan biarkan mereka menjalani situasi ini seorang diri. Jangan biarkan mereka menghadapi kesulitan ini seorang diri. Bersama dengan Tuhan, mereka bisa melawan COVID ini dalam dirinya. Oleh karena itu, tangan kuasa Tuhan tetap kami harapkan untuk memelihara hatinya, memberikan sukacita kepada dia, memberikan semangat, memberikan kebahagiaan, sehingga mereka masih punya pengharapan. Dan bersama dengan mereka, Tuhan menolong mereka untuk melawan virus ini. Tambahkan imun tubuh mereka Tuhan. Tambahkan sukacita dan semangat mereka. Sekalipun begitu beratnya menanggung penyakit ini. Menanggung virus yang ada dalam dirinya. Tuhan, kami percaya Tuhan lebih kuat dari virus ini. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan orang-orang yang kami tidak sebut namanya, yang pada saat ini juga sedang berjuang untuk melawan virus ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan sentuh hatinya, sehingga mereka tahu bahwa ada Tuhan yang siap untuk menolong mereka. Dan juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk bangsa, pemerintah kami yang berjuang untuk memutus mata rantai ini. Dia membuat peraturan-peraturan. Tuhan tambahkan kekuatan, kebijaksanaan kepada mereka. Sehingga apapun yang mereka tetapkan itu akan bermanfaat. Dan juga berkati semua rakyat Indonesia agar tetap patuh kepada 5 yang disebut dengan protokol kesehatan. 5 hal yang harus dihindari. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami supaya semua kami sehat-sehat. Semua kami baik-baik saja. Berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami. Biarlah mereka semua juga merasakan bagaimana besarnya kasih sayang dan perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun anak-anak kami harus belajar, tambahkan kepintaran dan semangat mereka. Orang tua kami yang sudah lansia, yang punya banyak kekurangan, Tuhan tambahkan sukacitanya, tambahkan tenaganya untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau memperhatikan kami. Berkati hidup kami semuanya, berkati ekonomi rumah tangga kami, berkati keharmonisan rumah tangga kami, berkati anak-anak kami semuanya, berkati usaha kami, tambahkan Tuhan rezeki kami. Inilah harapan dan doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan dan penolong kehidupan kami. Amin. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada saat ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.